Artinya tadi bahwa pola makan pun sangat berpengaruh gitu ya Pak Bambang ya. Setuju. Kalau misalnya tipsnya buat teman-teman harus gimana? Gaya pola makannya harus seperti apa untuk kemudian meminimalisir kebocoran energi, kebocoran cakra dan apapun lah itu disebut gitu. Ya, nah makanya dengan kayak seminar itu saya lebih tahu mempelajari ternyata tubuh kita mempunyai jam sirkadian. Jadi jam berapa organ kita yang mana yang lebih bekerja, jam berapa yang lebih bekerja. Nah, biasanya saya ikutkan memberi cara makan tuh ikutin cara sistem organ kita bekerja, jam sirkadian tubuh itu namanya. Nah, yang saya terapkan biasanya saya makan hanya sehari 2 kali. Di jam 11, di saat jam lambung itu mulai, ini di biologisnya mulai bekerja, melakukan penyerapan, kita makan. Terus sore kita makan sekali lagi, udah. Zaman dulu nenek moyang kita, leluhur kita, makannya nggak terusan. Dia tahu caranya. Nah, ketika kita lakukan, proses penyerapannya maksimal, organ juga maksimal. Oke. Makanya sekarang banyak sekali riset yang mengkampanyekan pentingnya untuk berpuasa gitu ya. Iya. Makan sekali sehari dan lain sebagainya gitu. Karena menurut dokter Hiromishina itu proses autofaginya akan berjalan. Jadi kita punya tubuh ini homeostatis namanya. Bisa menyeimbangkan sendiri, bisa dia bekerja sendiri. Nah, ketika kita melakukan yang tepat, proses seperti puasa, dia akan autofagi itu sampah-sampah yang tertinggal itu akan diolah kembali. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Pak, kalau misalnya andai kata nih, saya punya teman, terus kemudian dia ingin sekali mengubah hidupnya secara radikal, tentu ke arah yang lebih positif gitu. Mana dulu yang harus didahulukan gitu? Antara mengubah perilakunya dulu, mengubah mindsetnya, atau kemudian kalau tadi kita sempat ngobrol identitas harus diubah gitu, dan maksudnya mengubah identitas itu yang seperti apa gitu. Nah, oke. Yang utama adalah tentunya kesadaran dulu, itu pondasinya. Pondasinya adalah kesadaran untuk melakukan semua itu, baik itu apapun itu adalah kesadaran dulu. Nah, kesadaran itu memandang cara tubuh kita bekerja, cara alam semesta, hukum-hukumnya dia tahu prinsipnya dulu. Itu yang dimaksud seperti itu. Nah, baru setelah itu melakukan perubahan. Nah, tadi bicara tentang yang tadi terakhir identitas. Identitas itu bukan soal nama, tapi soal bagaimana melihat diri sendiri. Karena kita diciptakan kalau dalam versi Muslim sebaik-baiknya, dari versi Bible kita adalah segambar dan serupa dengan Allah. Maksud Tuhan itu sebetulnya baik ya, Allah itu baik. Tapi kadang kita nggak menghargai diri kita sendiri, lebih percaya omongan orang. Nah, itu yang kita kembalikan dulu supaya tubuh kita ini bagus. Kalau kita tahu udah potensinya bagus, ketika kita memahami identitas kita sebenarnya ini siapa, maka kita akan lebih ringan dalam melakukan kehidupan. Mungkin secara spesifik kali ya Pak, bagaimana sih bentuk konkret daripada mengubah identitas itu? Apakah kemudian mengubah nama di kolom KTP, ditambahi apa gitu ya? Atau misalnya mengubah pola tanda tangannya, atau kemudian hanya fokus pada kesadaran bahwa aku tuh ternyata bisa berkontribusi terhadap jalan hidupku. Manusia tuh ternyata bisa mencipta pikiran tuh bisa mencipta atau seperti apa realnya? Ya, itu yang tadi Mas Hendra bilang, mengubah tanda tangan, mengubah nama, itu adalah sebetulnya salah satu supaya mensugesti. Kalau menurut saya ya, setelah saya tahu lebih dalam, ketika kita tahu identitas kita, yang saya dimaksud begini, program masa kecil. Saya seperti saya dulu nih. Papa saya selalu ngomong, udahlah kamu SMA aja udah lulus, udah kerja aja, karena orang tua nggak cukup lah waktu itu papa saya kan. Nah, waktu program itu terus di kepala saya, identitas saya berarti setelah sekolah saya kerja aja cukup, yang penting dapat makan, kumpul keluarga udah cukup. Nah, itu yang terpaku. Nah, cara merubah adalah kita kembali pahami ke konsep awal mula.
bahwa manusia ini diciptakan luar biasa. Ini adalah, oh ternyata ini cuma program orang tua nih. Untuk merubahnya tinggal saya sadar, saya lepaskan semua programnya, sadarin, saya bikin identitas baru. Saya bisa ini, salah satunya afirmasi, meditasi, terus kita buang blok-bloknya semua. Karena orang tua yang ngajarin itu kalau kita nggak berdamai, nggak memaafkan, itu nggak hilang. Itu yang, nah tanda tangan itu menambah, merubah nama jadi lebih pede lagi. Tapi yang penting kesadaran, oh ternyata ini saya dari program lama ini. Ternyata, oh saya orang tua gini dari teman-teman, sebetulnya saya nggak seperti itu. Nah, ketika identitasnya dia mulai sadar, dia mulai mengganti, barulah realitas itu bisa berubah. Oke. Ketika kemudian identitas sudah berubah, apakah itu kemudian menjadi sebuah jaminan bahwa getaran yang kita pancarkan dalam kehidupan sehari-hari otomatis akan berubah juga? Ya. Kalau saya baca dari bukunya The Power of Force, itu ada risetnya Mas Indra. Ketika kesadaran kita berubah, realitas otomatis 100% berubah. Nah ini contoh. Ketika dalam salah satu contoh tabel ya, ada di levelnya David Hawkins itu ada di 17 kesadaran. Ketika orang-orang atau satu negara, dia di kesadarannya 50 ke bawah. 50 ke bawah itu maksudnya gini yang dimaksud tabelnya. Dia apatis, rasa bersalah, putus asa. Ketika kebanyakan orangnya seperti itu, akan terbentuk seperti ini yang dia pelajarin. Oh, tingkat kemiskinannya menjadi 80%. Tingkat kebahagiaannya 0%. Kemudian tingkat kriminalitasnya 97%. Tapi orang-orang yang ketika kesadarannya di atas 200, artinya berani mengambil tanggung jawab, netral, mulai berani berserah, dia lihat tuh, negara, oh tingkat kebahagiaannya mulai naik dari 0 dia naik 46%. Terus tingkat kriminalitasnya itu yang paling kelihatan dari yang 97% itu jadi cuma 7%, bahkan menjadi di bawah 5%. Nah, melihatnya dari mana? Kalau saya baca dan saya artikan gampang. Kita pergi ke suatu tempat, paling gampang lihat penjara. Kalau penjaranya penuh, berarti kita bisa tahu tingkat kesadaran orang sekitar itu seperti apa. Tapi kalau penjaranya kosong, nggak ada orang, kita sudah tahu nih masyarakat di sekitar kesadarannya seperti apa. Kalau misalnya kita berkaca pada, misalnya ambil contoh aja tentang penjara. Di Nordik kan penjara hampir nggak ada isinya ya, di negara-negara Nordik gitu ya. Betul, ada banyak negara seperti itu. Kemudian itu artinya bahwa keberadaan agama justru menjadi sebuah pemicu level force secara kolektif di sebuah negara itu. Jadi banyak yang level kesadarannya di tingkatan force yang menyebabkan salah satunya adalah agama. Kalau kemudian kita komparasikan dengan negara-negara Nordik yang terbukti memang penjaranya banyak yang kosong. Iya itu, itu seperti itulah kemungkinan. Kalau orang yang kesadarannya udah tinggi, dia mungkin sudah nggak sebagai force agama itu. Dia akan lebih melihat itu lebih dari berbagai sudut pandang. Pikirannya dia lebih terbuka. Karena kesadarannya naik, dia bisa memilah. Bahwa itu hanya sebagai hubungan kita ke atas, vertikal. Bukan sebagai, menurut saya ya, kalau saya lihat dari orang-orang yang punya kesadaran tinggi mulai naik, dia bukan seperti itu. Oke. Pak, tadi kan kita sempat bicara tentang vibrasi, artinya getaran yang kita pancarkan lewat perasaan sehari-hari itu akan ditangkap oleh semesta dan akan tercermin dalam sebuah realita gitu. Sehingga kemudian di dalam bukunya Magnet Rezeki itu kan ada ya, nggak penting kejadiannya bagaimana, tidak penting realitasnya seperti apa, yang paling penting adalah bagaimana kemudian kamu merespon fakta atau realita itu tersebut gitu. Nah, saya ingin coba mengelaborasi sedikit gitu. Hukum-hukum semesta itu yang dipahami Pak Bambang itu seperti apa saja sih? Karena katanya kalau kemudian kita nggak tahu cara kerja semesta bagaimana gitu ya, karena hidup katanya adalah permainan,
gitu ya. Dan ketika permainan mesti ada aturan mainnya gitu. Even itu dalam kehidupan semesta juga punya aturan mainnya gitu. Bagaimana Pak Bambang melihat hal itu?